Dan Nah, kita dengerin dulu ya. Ya, ini Mas ada ya. Satria. Ada omongannya dari Menteri Perdagangan di acara tadi pagi yang soal pemusnahan. Teman-teman minta tolong diputar ya VT-nya. Mana nih VT-nya nih? Oke. Total ada 16.591 balpres pakaian bekas atau thrifting yang telah dimusnahkan oleh Kementerian Perdagangan. Balpres ini bagian dari 19.391 balpres yang disita Kemendak, TNI, BIN, dan Polri di Bandung, Jawa Barat. Hari ini Kemendak akan memusnahkan 500 balpres sitaan. Pemusnahan pakaian thrifting ilegal dilakukan di banyak tempat. Kemendak juga telah menindak pengimpor atau distributor yang terlibat, salah satunya dengan mencabut izin usaha. Bandung ya telah dilakukan pengawasan terhadap 19.391 balpres pakaian bekas ya, pakaian bekas impor dengan nilai sekitar 112,35 miliar ya. Jadi lokasinya waktu itu di Bandung, berada di 11 gudang dan dimiliki oleh 8 pemilik atau distributor. Nah, terhadap barang-barang tersebut ya, dan juga kepada pelaku usahanya kita berikan sanksi. Yang pertama adalah penutupan kegiatan usaha. Jadi lokasi usaha terhadap pengimpor atau distributor kita tutup. Dan yang kedua, kita meminta kepada Gimana? Bandung, Bos. Iya kan, bener kan? Di Bandung kan? Iya. Tapi nilainya gila ya. Iya. 112 miliar itu baru totalnya tadi yang disebutkan totalnya 19.000 balpres total. Ini tadi yang dimusnahkan sekitar 16.000 ya. Iya. Dan memang ini limbah pakaian ini kan memang jadi problematika di seluruh dunia sebenarnya. Limbah di satu sisi ini ada limbah, di sisi lain dimanfaatkan. Iya, dan memang ya keunikan negara kita ya itu gitu. Tetap menerima limbah pakaian bekas untuk masuk ke sini gitu. Ya, padahal sebenarnya kan itu juga beresiko ya. Resiko ya? Resikonya salah satunya resiko penyakit gitu. Jadi dulu ada ritual kalau kita anak-anak mahasiswa beli pakaian thrifting tuh, itu kita harus ngerendam pakai air panas dulu tuh pakaiannya. Dengan asumsi air panas, laundry 3 kali. Iya, asumsinya supaya kumannya mati. Tapi kita juga nggak tahu apakah kumannya mati atau enggak. Itu sempat ramai juga dibahas di sosial media. Iya. Meskipun direndam air panas, itu tidak membuat kuman-kuman yang ada mati. Katanya gitu. Nggak tahu itu hoax atau enggak. Cuman ya memang dari sisi kesehatan ya memang berbahaya juga ya. Ada VT-nya tadi yang kita lihat ya. Boleh di-play lagi satu lagi VT ya. Itu orang-orang yang ada di situ, termasuk ya Pak Menteri sama teman-teman jurnalis. Itu pakai masker ya? Pakai masker, Bos. Baunya, Bos, mungkin ya. Iya. Aromanya mungkin. Ada satu lagi. Cara ilegal. ya, jadi secara keseluruhan sudah Total ada 16.591 balpres pakaian bekas atau thrifting yang telah dimusnahkan oleh Kementerian Perdagangan. Balpres ini bagian dari 19.391 balpres yang disita Kemendak, TNI, BIN, dan Polri. Oh, ini campur, Pak. Jadi memang kalau di minyak wangi pasti wangi. Karena limbah di dalam, kita pakai. Nah, ini pakai dan siap untuk kita lakukan proses pembakaran. Nggak ada. Tapi kalau misalnya kita beruntung ya, kadang-kadang ya kan kayak misalnya celana gitu ya, atau jaket, iya masih ngantongin duit, gitu iya ya? Duit yen. Itu kejadian, saya pernah tuh. Dapat 100 yen. Lumayan, makanya balik modal. Kalau yang nemu dolar lumayan lagi ya? Iya, yang nemu dolar lumayan lagi. Apalagi kurs sekarang. Makanya, itu dia. Tapi ya itu dulu. Maksudnya artinya ini sebenarnya bisnis yang sudah terjadi bahkan sampai 20 tahun yang lalu sudah ada gitu. Dan memang tidak ditangani dengan baik artinya kan. Tidak ada tindakan tegas dari pemerintah juga untuk menyetop mafia-mafia pengimpor
pakaian-pakaian bekas gitu. Ini peraturannya yang mulai tegas sebenarnya di tahun 2022. Permendag nomor 40 ya, tahun 2022 itu adalah perubahan dari Permendag nomor 18 tahun 2021 serta Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 ini rujukannya yang mewajibkan importir mengimpor barang dalam keadaan baru. Nah, iya. Jadi dalam keadaan bekas itu nggak boleh. Ini berarti kalau dilihat dari peraturan ini bukan hanya baju ya yang harus baru ya. Iya. Berarti mobil bekas juga nggak boleh. Mobil bekas sulit sih sekarang. Sulit karena, ya sekarang ya. Spare part bekas juga sulit sekarang. Tapi ini menariknya, ini memang aturan ini memang melindungi UMKM, Bos. Iya. Jadi UMKM ya kita lihat ya. UMKM konveksi terutama, mereka tuh juga sebenarnya baju-bajunya produk mereka tuh juga nggak jelek ya. Iya, betul. Bahkan produk lokal kita tuh juga sudah ada yang mendunia juga gitu. Nah mereka dihantam sama harga-harga barang, ya memang barang bekas harganya pasti miring kan ya. Iya, barang bekas harganya meskipun oke lah, tadi sudah dikurasi, tadi udah bagus itu kan, ya memang pasti miring. Nah inilah yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintahan sekarang untuk gimana caranya tetap melindungi UMKM. Betul. Nah. Dan memang ini ya mungkin ini juga terkait dengan banyaknya pabrik tekstil, terus kemudian pakaian jadi yang tutup ya, gulung tikar. Banyak terjadi PHK juga gitu. Kenapa gitu ya? Karena ini gitu salah satunya gitu. Ya kalah bersaing dengan impor pakaian bekas. Nah tapi kan balik lagi Mas Teguh, ada supply itu pasti karena ada demand ya. Nah, kenapa orang Indonesia senang pakaian bekas yang jadi pertanyaan? Yang jadi pertanyaan itu ya. Mungkin karena ini juga kali, Bos. Pemahaman soal kesehatan belum terlalu tinggi ya. Padahal risiko kesehatan ini sudah jadi ancaman yang nyata untuk baju-baju bekas yang impor ini kan. Iya. Banyak penyakit yang bisa menular dari pakaian. Iya. Dan itu kan juga kita nggak tahu sumber pakaiannya dari mana. Memang. Itu kan, ya kan. Itu ternyata udah bekas apa di sana kan. Nggak itu ketahuan. Dia betul. Nah terus kemudian yang kedua juga sebenarnya lebih kepada gaya hidup. Iya, jadi banyak dari kita juga nih masyarakat Indonesia yang saya tangkap ya lebih menyukai barang-barang branded. Gitu. Nah, ketika tahu barangnya branded, harganya miring, nggak apa-apa dia bekas, gitu kan? Yang penting saya kelihatan punya barang branded, kan gitu. Apa istilahnya barang apa? Barang-barang bermerek. Nah, itu jadinya akhirnya, ya itulah. Kalau gitu. Bermereknya posisinya nggak yang dikenakan sih mungkin nggak masalah ya. Misalnya kayak tas, ya kan, tas atau ya mungkin ya kalau baju kan agak resiko juga nggak sih? Betul, ya resiko lah, sangat gitu. Nah, ini ada ini nih, ada VT lagi nih. Oke, kita lihat ya. Oke, mesinnya sudah beroperasi, Pak. Oke. Bapak-bapak, Ibu bisa dengar bahwa proses pengajaran sedang berjalan. Nanti hasilnya akan jatuh ke Gimana Mas? Ini pemusnahannya, ini dibakar apa apa sih Mas? Pemusnahannya awalnya kayak dicacah dulu ya, dicacah dulu, itu kan dilihat. Iya. Dicacah, terus habis itu dibakar kalau nggak salah. Nanti habis dicacah ini dia akan masuk ke kayak inkubator gitu ya. Oh, jadi kayak dicacahkan di oven gitu maksudnya. Mungkin biar cepat kali ya. Iya. Karena kalau dalam kondisi utuh kan mungkin membakarnya agak susah. Ini PR di seluruh dunia ya. Limbah pakaian bekas ini emang sangat-sangat banyak banget gitu, dan negara-negara tuh berlomba untuk kalau bisa kita kirim nih pakaian bekas gitu kan. Nah, dilalahnya di Indonesia sendiri ternyata menerima pakaian bekas ya kan. Wah, ini dia nih prospek nih gitu ya kan. Ya udah, akhirnya daripada kita mengolah dengan biaya yang jauh lebih mahal, lebih baik kita impor aja nih pakaian bekas nih ke Indonesia gitu. Mereka untung ya sebenarnya? Mereka untung karena mereka kan nggak harus mengolah limbah pakaian bekas. Oh, keuntungannya di situ. Secara ekonomi gimana? Ya sebenarnya
nggak ada. Kalau di ekonomi merugikan di kita atau? Ya merugikan di kita pastinya. Untuk mereka sebenarnya mereka terhindar dari proses yang kita lakukan saat ini, yang kita lihat di gambar nih, gitu. Bagaimana pemusnahan pakaian bekas ini kan? Ini kan masuk ke ini? Ini kan kebayang kalau misalnya ini pakaian, banyak sekali pakaian yang tiba-tiba harus dibuat seperti ini kan, berarti kan cost lagi, biaya lagi buat mereka gitu untuk membuang limbah. Daripada dibuang, dikelola seperti ini kan lebih baik udah aja diimpor gitu. Tapi ini tadi menariknya Pak Menteri Perdagangan itu mengatakan bahwa pemusnahan ini biayanya ditanggung oleh para pengimpornya. Oh ya, sebagai hukuman. Nah, sebagai hukuman. Iyalah, ya, tanggung jawab. Iya. Itu yang kemarin bikin Menteri Purbaya marah ya, bahwa udah nih barang impor, ya udah tinggal disita, pemusnahannya kita yang negara yang bayar, ya itu kan nggak bagus juga, merugikan negara juga. Betul. Jadi sekarang posisinya ini yang pemusnahan ini, biaya pemusnahannya ditanggung oleh pengimpor. Iya. Bagus juga sih. Iya, dan memang ya begitulah ya kondisinya gitu. Yang akhirnya terpuruk adalah sebenarnya adalah industri tadi ya, industri pakaian dalam negeri. Kenapa selain juga adanya impor pakaian bekas, kita juga dibombardir dengan impor barang-barang palsu. Gitu. Yang harganya jauh-jauh lebih murah. Baru iya, palsu juga iya, gitu kan. Terus kemudian ada juga yang baru gitu, tapi harganya jauh lebih murah karena produksinya jauh lebih massal dibanding dengan produsen-produsen pakaian di dalam negeri. Itu juga jadi PR. Nah, artinya pemerintah ke depannya tidak hanya menanggulangi persoalan thrifting aja nih, harusnya impor-impor barang lain dari luar negeri itu juga harusnya disortir, gitu, barang-barang termasuk kemarin yang sempat ramai juga soal impor ini ya, kain batik dari China yang mematikan para perajin batik Indonesia. Iya, betul. Nah, itu kan kejadiannya seperti itu gitu.